Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membaca surat An-Nas, diikuti dengan tajwid-tajwidnya. Baiklah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, kita mulai dari awal. Ya, minta diperhatikan. Qul. Nah, yang ini qul. Okay. Bacaan qul di sini tidak boleh memantul atau qul. Nah, tidak boleh seperti itu, tetapi harus dibaca qul dan harus mengalir sedikit karena sifatnya lam itu tawasut. Tawasut itu antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, atau antara terpotongnya suara dan mengalirnya suara. Qul a'u, enggak boleh qul a'u seperti itu. Sekarang kita lanjut. Di sini. Nah, qul a'u, di sini terdapat domah. Nah, domah menghadapi wawu sukun. Domah menghadapi wawu sukun. Ini hukumnya adalah matabi'i. Yang ini kenapa matabi'i? Nah, ini karena ada domah menghadapi wawu sukun. Nah, matabi'i itu harus dibaca panjang 2 harokat. Qul a'u, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Qul a'udzu birabb. Nah, ini huruf ra-nya, ra kita garis bawahi. Birabbin nas, ra-nya harus dibaca tafhim tebal karena ra di sini berharokat fathah. Jika ra berharokat fathah atau dhamma, maka harus dibaca tafhim. Birabbin nas. Nah, tafhim itu artinya tebal nggih. Birabbin nas. Kita lanjut. Nah, alif lam di sini ada alif lam. Nah, alif lam di sini termasuk alif lam syamsiah ya. Karena huruf nun itu adalah huruf syamsiah. Jadi tidak boleh birabbil nas, tetapi harus dimasukkan birabbin nas. Nah, kemudian huruf nunnya di sini adalah hukumnya gunnah karena cirinya ada nun bertasydid. Cara bacanya gunnah itu masuk ke hidung, digunakan itu kalau ada artinya gunnah itu adalah dengung, tetapi secara praktek itu harus adanya penekanan kemudian masuk ke hidung 2 sampai 3 harokat.
Birabbin nas, bin nas. Seperti itu. Nah, kemudian nun. Nah, di sini ada setelah nun itu nah itu adalah mad tabi'i karena ada fathah menghadapi alif. Ini fathahnya, ini alifnya. Seperti ini harus dibaca panjang 2 harokat. Nah, ternyata setelah ada mad tabi'i itu ternyata ada huruf hidup di sini. Maka mad tabi'inya berubah hukumnya menjadi mad arid lisukun dan panjangnya pun berubah. Nah, jadi adanya mad tabi'inya seperti ini. Fathah menghadapi alif. Nah, kemudian menghadapi huruf hidup. Nah, huruf hidupnya adalah huruf sin, huruf sa gitu. Sehingga ini berubah hukumnya menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah adanya mad tabi'i menghadapi huruf hidup di akhir kalimat. Dibacanya bisa panjangnya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa seperti itu. Bin nas. Kemudian malikin nas, mohon maaf, malikin nas. Ini sama seperti yang tadi. Ilahin nas. Nah, kemudian di sini ada huruf lam. Lamnya kenapa panjang? Ila kenapa dibaca panjang? Karena ada fathah berdiri. Fathah berdiri hukumnya bisa mad asli atau mad tabi'i, sama. Ilahin nas. Nah, di sini sama hukumnya mad arid disukun karena seperti yang tadi ada mad tabi'i ketemu dengan huruf hidup di akhir kalimat. Kita lanjut. Min syarri. Nah, ini di sini ada nun mati. Jika kita menemukan nun mati di tengah-tengah, jika kita menemukan nun mati, maka kemungkinannya ada 4. Bisa itu menjadi izhar, bisa menjadi ikhfa, bisa menjadi idgham, atau bisa menjadi iqlab. Nah, di sini nun mati ketemu huruf sya itu hukumnya adalah ikhfa. Cara bacanya menyamarkan nun matinya. Nun mati itu min, secara jelas dibacanya min, tapi kalau sudah disamarkan itu menjadi min syarri, tidak jelas nun matinya. Min syarril waswasil khannas, min syarri ikhfa. Kemudian kita lanjut. Min syarri. Nah, ini ro-nya adalah ro tarqiq karena berharokat kasrah. Kasrah itu di bawah yang ini. Min syarri, syarri. Min syarri. Cara baca tarqiq ri, kalau tafhim ro. Agak mengangkat sedikit kalau tafhim. Mengangkat apanya? Mengangkat lidahnya sedikit. Syar, misalkan ro, ru. Kalau ini huruf ro berharokat kasrah itu harus terhampar dan bibirnya menggeser sedikit ke kanan dan ke kiri, ditarik. Min syarri, syarri, seperti itu. Ini adalah tarqiq. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini adalah alif lam qamariyah karena alif lamnya huruf wawu adalah termasuk huruf qamariyah.
sehingga hukumnya alif lam qamariyah. Tidak boleh min syarri, tetapi syarril waswasil khannas. Kemudian waswa, nah ini wa-nya mad tabi'i karena ada fathah menghadapi alif. Waswasil khannas, khannas sama seperti tadi, ini ada yang pertama gunnah karena ada nun bertasdid, kemudian setelah gunnah adalah madarid li sukun, ya karena ada tabi'in ketemu huruf hamzah di akhir kalimat. Khannas seperti itu, panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Alladzi yuwaswisu fi, alladzi di sini adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada kasrah menghadapi ya mati. Ini kasrah itu di bawah huruf alladzi, nah ini dengan bunyi i, kasrah menghadapi ya mati, itu adalah mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harokat. Alladzi yuwaswisu fi, ini juga sama dengan alladzi fi karena ada kasrah menghadapi ya mati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kemudian yang ini dunya mad tabi'i harus dibaca panjang 2 harokat karena cirinya ada ciri mad tabi'i, ada dhammah ketemu wawu sukun. Ini dhammah ketemu wawu sukun. Kemudian ro-nya kalau berharokat kasrah adalah tafhim, rinnas. Nah, nas seperti tadi, alif lamnya alif lam samsiah, nunnya ini nun bertasdid adalah gunnah, dan nas itu madarid disukun. Kemudian kita geser ke paling bawah, minal jinnati, minal, ya kita geser dulu. Nah, minal jin ini ada alif lam qamariyah, jinnati dan huruf nunnya adalah gunnah. Huruf nunnya adalah gunnah. Jinnati wan nas, dan ini adalah madarid disukun. Baiklah, itu sekilas bagaimana cara membaca panjang dan pendeknya beserta hukum-hukum dari surat An-Nas. Adapun jika ada salahnya ataupun ada kurangnya, silahkan bisa komen, tapi dengan komen yang santun nggih. Jikalau ada yang mau ditanyakan bisa komen juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.